warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan tentang kegiatan pembuatan laporan, ya. Biar kalian ingat, ya. Nanti karena gini, untuk cara pembuatan laporan itu bukan hanya di kelas 7, nanti kelas 8 sampai kelas 9. Kamu tahu tuh? Untuk kelas 8 juga ada pembuatan laporan, kelas 9 juga ada pembuatan laporan. Oke. Ini tolong semuanya. Untuk cara pembuatan laporan untuk P5 itu apa kepanjangannya? Proyek laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Sigit minta tolong, kemarin sudah diajarkan tentang apa ya atau nanya tentang profil pelajar Pancasila. Salah satu bisa maju ke depan, minta tolong Pak Sigit. Sing bisa apa bro? Mbak tolong Mbak. Oke, tolong kita nanti ya, untuk kalian menyanyi tentang profil pelajar Pancasila hanya 1 kali. Kalau kurang tak buat 2 kali. Oke? Semangat ya. Oke. Hitungannya 1, 2, 3 baru mulai. Nanti biar dicontoh sama teman kamu terlebih dahulu. Oke, dicontohin. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya, sudah ya. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Pada Tuhan Yang Esa, sampai Allah mulia. Sepertinya aku bergotong royong mandiri. Kreatif dan bersama diri. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, sampai Allah mulia. Sepertinya aku bergotong royong mandiri. Oke, terima kasih. Cover atau judul. Kembali lagi, Pak, tolong. Dikembalikan. Oke. Ya, ini cara pembuatan laporan atau laporan dari proyek P5. Nanti gini, apabila kalian nanti ada soal, nanti kalau nggak salah di bulan ini, nanti di akhir bulan itu pasti adanya apa? Ulangan tentang P5 dari semua mata pelajaran. Oke, ya, biar kalian tahu bagaimana cara pembuatan laporan. Kalau di kelas 7 nanti adanya laporan observasi. Nanti kalau adanya di kelas 7, di kelas 8 adanya orientasi dan sebagainya itu tadi. Oke, yang pertama harus menentukan apa? Judul terlebih dahulu. Judul itu harus kita tentukan. Jadi yang ada di sini judulnya tentang apa? Suara demokrasi. Ini contoh, hanya sekedar contoh. Jadi nanti kalau orang lain atau teman kamu melihat ini temanya tentang apa dong? Tentang suara demokrasi. Nah, dari keseluruhan itu tadi, dari kop ini yang depan ini tadi ada laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu di bawahnya bisa dikasih apa? Logo sekolahan. Terus di bawahnya juga ada temanya atau judulnya kan suara demokrasi. Oke, berikutnya
di halaman yang kedua, biar kalian tetap ingat, ya, itu pasti adanya pendahuluan di dalam kegiatan P5 tentang suara demokrasi. Ya, tentang suara demokrasi itu apa yang dimaksud dengan suara demokrasi atau yang dimaksud tentang P5. Itu bisa dicatat pada pendahuluan. Terus di bawahnya itu apa Mas Yo? Di bawahnya itu biasanya tim atau penulisnya, atau kelompoknya, atau ketuanya. Di halaman berikutnya itu situ adanya tema. Nah, di dalam tema itu pasti adanya subtema. Apa tuh Mas kita dinamakan subtema? Kalau di sini keterangannya di sini ada beberapa yang disetorkan dalam pendapat dari ekspresi tadi, suara demokrasi. Terus di situ adanya perannya sebagai apa. Yang ketiga adanya prioritas dalam demokrasi itu tadi. Yang terakhir itu juga adanya tujuan. Tujuan dari proyek dari P5 suara demokrasi. Tujuannya pasti ada di sini. Ada beberapa tujuan. Mungkin kalau kalian itu hanya satu tujuan atau dua tujuan itu nggak masalah. Yang penting itu mengena. Yang maksudnya mengena itu apa? Di situ dari judul atau subtema tadi itu mengena pada sasarannya. Oke, berikutnya Mbak, minta tolong. Nah, ini alur. Jadi dengan suaranya demokrasi dan suara demokrasi itu pasti adanya alur cara pembuatan dari suara demokrasi. Dari alur itu tadi kalian bisa, atau kalau kita ya namanya apa? Jadwal. Ini betul. Jadwal hari ini adanya sosialisasi dari Bapak Ibu guru, mungkin dari KPU. Setelah itu dibagi pembagian apa? Per kelas itu nanti ada pembagian apa? Tugas. Untuk kelas 7A bagiannya apa kemarin? Pendataan, surat suara. Terus untuk kelas 7B TPS 1, TPS, terus habis itu di kelas 7C pendataan, 7D adalah debat sampai itu dapat saja. Terus yang ke E adalah adanya kampanye, yang terakhir 7M adalah TPS berikutnya. Oke. Jadi yang namanya alur di dalam pembuatan apa P5 itu pasti adanya alur atau progres atau program atau jadwal, itu sama. Oke. Setelah itu berikutnya bisa. Oke. Di dalam progres atau program atau jadwal, di situ yang pertama adanya pendaftaran. Pendaftaran dari siapa? Pendaftaran dari calon. Iya betul. Nah, itu nanti kita kasih foto. Mungkin di situ pendaftaran itu juga ada kriteria yang ada pada calon. Oke, berikutnya Mbak, nanti ada hasil. Oke. Adanya dasar-dasar itu. Berikutnya lagi. Yang terakhir itu adanya seleksi wawancara. Setelah adanya pendaftaran, itu adanya seleksi wawancara. Kalau di tempat kita seleksi itu yang mengadakan dari stafnya khususnya untuk kesiswaan. Makanya apabila kalian itu menjadi OSIS, setidaknya itu ada beberapa kriteria yang akan dimasukkan menjadi, walaupun bukan hanya ketua, anggota, itu pasti ada kriteria. Kriterianya dari mana?
Bapak Ibu guru walas atau Bapak Ibu pengajar itu sudah ada apa namanya kriterianya. Oh, anak ini baik. Oh, ajar ini sudah juga baik. Sikapnya juga baik. Cara berpakaian juga baik. Itu menjadi kriteria menjadi OSIS. Beda lagi dengan apa? RDK. Gitu, untuk kepramukaan itu sama sebenarnya. Tapi untuk kepramukaan itu banyak praktek. Sebenarnya semuanya sama. Selain OSIS, sertifikat dan sebagainya itu sama. Oke, untuk kelas 7 ini semuanya. Siapa yang mengikuti kepramukaan? Semua yang ikut kepramukaan. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, walaupun namanya pramuka itu tidak wajib, karena itu kalian tidak menghiraukan. Cobalah nanti kalau sudah Pak Sigit jelaskan bagaimana tuh yang namanya kepramukaan itu. Prinsipnya pramuka itu bagaimana? Tujuan untuk sebagai pramuka itu sebagai apa tuh? Coba nanti kalian pikir, kalian amati. Coba gantian ya. Pramuka itu tujuannya yang pertama untuk melatih diri, bukan hanya pikiran, bukan hanya sekedar kelompok, bukan, tapi melatih diri kalian. Seberapa kuat pikiran kalian, seberapa kuat fisik kalian. Intinya di dalam kepramukaan itu adalah kemandirian. Gimana? Sekarang gini, Pak Sigit mau cerita sedikit. Di waktu Pak Sigit usia kelas berapa ya? Kelas 5 kalau nggak salah. Itu tahun 1997 orang lahir. Ya kan? 1997. Tahu namanya kresek tahu? Mana? Sana. Sing ndi? Oh, kae lho, wungu. Ndi nek kare. Ya. Dulu tahun itu tuh bukan di SD. Kalau Pak Sigit dulu kan bukan di SD. Dulu Pak Sigit itu di MI gitu. Lah, pada tahun itu dalam satu kecamatan itu hanya dipilih satu sekolahan, tapi dipilih hanya 1 atau 2 siswa yang dikirim untuk mewakili satu kecamatan. Nggih. Posisi di sana kalau zaman dulu itu masih apa? Posisinya di alas atau di hutan. Ya, yang namanya hutan seperti itu. Terus di situ juga bisa membuat apa namanya tenda sendiri, masak-masak sendiri. Itu selama 1 minggu. Oke. Kalau posisi itu kelas 5 SD, kalau zaman dulu itu sudah bisa masak. Terus untuk saat ini, Pak Sigit mau tanya, yang sudah bisa masak sinten? Masak apa? Oh, pun. Maya. Oke, semuanya sudah.
Kalau untuk saat ini mungkin saja adanya kompor gas, adanya kompor minyak tanah. Kalau ini sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu mau rebus air itu juga sih, kalau yang namanya di desa itu namanya apa? Cetek geni. Nah, seperti itu, gitu. Nah, hal yang seperti itu yang dilakukan sama Pak Sigit itu di waktu masih kelas 5 itu tadi, itulah menjadi apa? Pengalaman, menjadi suatu pengalaman. Pengalaman diri sendiri. Makanya Pak Sigit tadi sudah bilang yang namanya kepramukaan itu adalah melatih kemandirian. Terus setelah itu juga ada hanya masak ya. Kalau zaman dulu posisi itu di kare itu airnya tinggi, dinginnya rakar korban, hampir sama kayak di Sarangan. Tapi untuk saat ini sudah beda lagi. Tahun 1997 sampai sekarang sudah berapa tahun? 22 tahun segitunya. 32 tahun. Segitunya itu tadi. Jadi makanya untuk saat ini kalian setidaknya kalian mempunyai apa? Skill-skill seperti itu. Orang cuma hanya dolanan HP. Iya betul. Bolehlah untuk saat ini kalian semuanya pinter. Tapi untuk prakteknya mungkin ya ada persentasenya kecil. Setidaknya kalian bisa mengamati dengan gambarnya, dengan orang itu bisa apapun yang dia kerjakan ada di video itu tadi, setidaknya nanti untuk membuat pengalaman diri kalian semuanya. Oke, berikutnya kita akan membahas berikutnya lagi, Mbak. Hitungan suara di dalam suara demokrasi. Adanya sidang pleno itu sama dengan penghitungan suara. Setelah semuanya dihitung, pastinya adanya pengumuman. Pengumuman dari apa yang kalian coblos tadi. Setelah adanya diumumkan, nah yang terakhir adanya pleno atau rapat pleno, hasil dari kegiatan suara demokrasi itu tadi. Kemungkinan saja ini dari staf dari kesiswaan sudah mempersiapkan untuk peributan dari apa? OSIS lama dan OSIS baru. Untuk di sini yang OSIS baru ada kan? Semuanya siapa? Cici, Loro, Telu, Bapak. Oke, semuanya. Nanti gimana? Dari sana gimana? Maksudnya tadi sudah dilatih apa aja? Pelantikan, Pak. Oke. Rencana di kapan? Diundur. Nah? Oke. Jadi kalau sudah adanya rapat pleno itu tadi, pasti adanya pelantikan. Nah, itu adalah proses yang terakhir di dalam kegiatan kalian tentang P5. Jadi untuk besok itu adalah sudah KBM biasa. Makanya untuk hari ini kita akan menyelesaikan tentang apa? Laporan dari P5 tentang suara demokrasi. Oke ya, terima kasih.